Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما أحدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita telah memenuhi tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Kendati suara panggilan untuk mensukseskan itu belum lagi dikumandangkan, dikarenakan masih banyak di antara saudara-saudara kita mereka menunggu di luar sampai dengan khatib naik kepada rukun yang kedua, baru mereka akan memasuki ruang yang penuh dengan keberkahan ini. Ini merupakan salah satu di antara sekian banyak nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Semoga Allah senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita dan kepada saudara-saudara kita yang masih berada di luar. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Rasul mengajarkan kepada kita umatnya agar kita memperbanyak berselawat kepada beliau di hari yang dinamakan dengan Sayyidul Ayyam. Agar apa? Agar kelak kita dikenal oleh baginda Rasulullah SAW. Agar apa? Agar tidak terasa berat pada saat kita mendengarkan apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita terapkan di dalam tatanan kehidupan kita. Semoga jamaah yang berhadir pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang khatib bacakan tadi merupakan ayat yang dibacakan oleh baginda Rasulullah SAW pada saat para syuhada Uhud dijejerkan seramai 70 orang. Rasul membacakan ayat tersebut di mana yang artinya minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Ada di antara orang-orang yang beriman tersebut, mereka itu adalah orang-orang yang menunaikan apa saja yang mereka telah berjanji kepada Allah. Faminhum man qadha nahbah, dan mereka tersebut menunaikan apa yang mereka janjikan dengan Allah. Pada saat mereka menerima dan mendengarkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka menunaikan perintah tersebut. Wa minhum man yantazir, dan ada di antara mereka itu yang menunggu, melihat bagaimana kondisinya, baru mereka mau melaksanakannya. Wa ma baddalu tabdila, dan Allah tidak pernah merubah janjinya. Ayat tersebut sangatlah harus kita pelajari, wahai jemaah yang dirahmati Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini merupakan sepenggal ayat tentang peperangan di dalam Islam. Dan peperangan di dalam Islam memainkan peran yang sangat penting, sehingga Khatib Al-Baghdadi beliau meriwayatkan sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ali
bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwasanya kunna nu'alliman maghaziyan nabi wa sarayahu kama nu'allima suratun minal Qur'an. Kami itu mempelajari peperangan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, surat-surat di dalam Al-Qur'an. Perang Uhud merupakan salah satu potret bagaimana ujian tersebut, bagaimana kesempatan tersebut diraih oleh para sahabat. Kalau seandainya khatib menjelaskan dan ini bisa menjadi imajinasi bagi kita semuanya, Uhud itu merupakan sebuah tempat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Uhud sendiri, Jabal Uhud itu sendiri itu malah mencintai Rasulnya. Posisi peperangan Uhud itu adalah, kalau diibaratkan sebelah kanan khatib ini adalah Jabal Uhud, dan di hadapan khatib ini adalah pasukan kafir Quraisy yang sedang menanti kedatangannya, dan matahari berada di posisi di belakang. Dan satu lagi posisi sebelah kiri peperangan itu adalah Jabal Ar-Rumah, di mana Rasulullah SAW menempatkan 50 orang pasukan pemanah yang andal. Mereka ditempatkan di atas dikarenakan apa? Kalau seandainya tentara pasukan kuda ingin memutar, maka mereka bisa dihantam oleh pasukan pemanah yang berada di atas Jabal Rumah. Nah, bagi mereka untuk menyerang Rasulullah dari belakang itu sangat jauh, dikarenakan Uhud panjangnya 7 km, dan tidak mungkin mereka akan berputar ke belakang untuk menyerang dari belakang untuk mengitari Jabal Uhud tersebut. Salah satu titik lemah peperangan Uhud itu adalah Jabal Rumah, di mana Rasulullah SAW menempatkan 50 pemanah terbaik. Dan pada saat itu Rasulullah SAW menyusun strategi dan memesankan kepada para pemanah yang berada di atas Jabal Rumah tersebut, kalian tidak boleh turun ke bawah kendati apapun kejadiannya. Kendati burung-burung itu sudah memakan bangkai yang ada di bawah, maka kalian tidak dibolehkan untuk turun ke bawah. Begitulah pesan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Rasul pada saat itu melelang pedangnya. Siapa yang mau memegang pedangku, silahkan, tapi dengan satu syarat: tidak boleh ada orang yang bangkit pada saat dia memegang pedangku. Maka pada saat itu berebutlah para sahabat. Namun pilihan tersebut jatuh kepada Abu Dujana. Abu Dujana itu terkenal seorang kesatria yang berasal dari Ansar. Apabila dia telah mengikat ikatan di kepalanya dengan ikatan merah, maka tidak ada satupun yang berada di atasnya, yang di hadapannya itu bisa mengalahkannya. Begitulah kesatriaan. Rasul menyusun strategi. Di barisan terdepan ditempatkan beberapa orang sahabatnya yang satria. Di antaranya itu adalah Hamzah. Dan Hamzah menandakan di dadanya ada bulu unta. Agar apa? Agar pion-pion tidak bertempur dengan dia. Wahsy sendiri yang mengatakan dan meriwayatkan, aku melihat tidak ada satupun orang yang bangun berhadapan dengan Hamzah. Semua dilibas oleh Hamzah. Begitulah kekuatan Hamzah dan begitulah satrianya Hamzah. Hamzah memberikan tanda dirinya, jangan pernah melawan saya kalau seandainya kalian bukan satria. Dan di depan yang terdepan tersebut adalah Hamzah, Umar, Ali, sehingga mereka bisa menerobos 3.000 jumlah pasukan orang kafir Quraisy, diporak-porandakan oleh orang-orang pilihan Rasulullah SAW. Ini merupakan sebuah kesempatan bagi mereka pada saat mereka melihat orang-orang yang berada di Jabal Rumah tersebut, melihat pasukan kafir itu sudah porak-poranda dan mereka sudah lari terbirit-birit, maka mereka turun. Kenapa mereka turun? Bukan dikarenakan ghanimah. Ini adalah para sahabat Rasul. Mereka tidak pernah tergoda dengan harta. Bukan harta yang menyebabkan mereka turun dari bawah, akan tetapi mereka turun ke bawah dikarenakan menganggap bahwasanya peperangan tersebut telah selesai, dan diingatkan oleh pimpinannya, jangan turun. Apalagi yang kita tunggu di sini? Dijawab oleh sebagian yang lain. 43 orang itu turun ke bawah membantu saudara-saudara yang lain mengumpulkan harta ghanimah. Maka pada saat itu Khalid bin Walid yang pada tahap awalnya ingin menyerang dari sisi kiri,
maka dia berbelok kembali bersembunyi di belakang Jabal Rumah tersebut. Dan pada saat itu Khalid melihat pasukan di atas sudah turun ke bawah, maka dia naik ke atas dan menyerang 7 orang yang masih berada di atas Jabal Rumah tersebut. Apa yang terjadi? Pada saat itu umat Islam kacau balau. Kenapa? Dikarenakan umat Islam tidak patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulnya, maka pada saat itu pula umat Islam kacau balau. Khalid mendirikan benderanya, mengibarkan benderanya di atas Jabal Rumah. Nah, maka saat itu orang-orang kafir yang sudah terbirit-birit lari, mereka kembali dan mengepung umat Islam. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga umat Islam kacau balau, kocar kacir di situ. Dan 70 orang sahabat Rasul yang menghafal Quran syahid di perang tersebut. Sehingga pada suatu saat, pada saat itu ada salah seorang kafir Quraisy mengatakan, "Laqad qataltu Muhammad." Itu kondisi sangat genting. Bayangkan, umat Islam sudah sangat terjepit. Ada orang yang berteriak, dia menyangka dia telah membunuh Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "Aku telah membunuh Muhammad." Membuat apa? Membuat hati orang-orang kafir itu, mereka sudah bisa relax. Sehingga pada saat itu ada salah seorang sahabat Rasul, Khalid, ada salah seorang sahabat Rasul, Ka'ab bin Malik. Beliau bisa melihat bahwasanya Rasul tidak terbunuh. Dari mana dia melihat? Ka'ab melihat mata Rasulullah SAW. Padahal pada saat itu Rasul menggunakan helm peperangannya dan menggunakan baju perang 2 lapis. Inilah yang dinamakan dengan sebenarnya tawakal. Pada saat itu Rasul tidak pernah melupakan tentang bagaimana persiapan, seriusnya mempersiapkan dirinya dalam berperang. Inilah yang dinamakan dengan benar-benar tawakal. Sehingga pada saat itu Ka'ab bin Malik melihat mata Rasulullah, dan lalu dia berteriak, "Rasul masih hidup, jangan berhenti." Maka pada saat itu Rasul mengatakan, "Diam, jangan ribut." Begitulah tidak paniknya Rasulullah SAW. Sehingga pada saat itu beberapa orang sahabat seperti Anas bin Nadar, beliau membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Pada saat melihat orang mukmin mendengarkan berita Rasulullah telah meninggal dunia, beliau mengatakan kepada orang-orang mukmin, "Wahai orang mukmin, kenapa kalian terduduk di sini? Kenapa kalian tidak berperang? Ayo pergi ke sana." Dia membuktikan dirinya bahwasanya pada saat dia tidak bisa mengikuti perang Badar, maka pada saat itu dia membuktikan dirinya bagaimana komitmennya untuk menjaga Allah dan Rasul, bagaimana dia membela Allah, bagaimana dia membela agama Allah, bagaimana dia membela Rasulullah SAW. "Ayo kita pergi masuk ke dalam peperangan lagi, jangan duduk di sini, karena aku telah mencium aroma surga dari bawah telapak kaki Jabal Uhud." Ini yang disampaikan oleh Anas bin Nadar. Pada saat itu para sahabat mencari Anas bin Nadar, dan mereka tidak tahu yang mana Anas bin Nadar. Bayangkan, tubuhnya itu terpenuhi dengan 80 luka, sehingga dia baru bisa syahid. Orang kafir memerlukan 80 kali sebatang untuk menghajar Anas bin Nadar agar dia syahid. Sehingga orang-orang mukmin pada saat itu tidak pernah mengetahui yang mana lagi dia sudah hancur. Sehingga sepupunya lah yang menandakannya bahwasanya ini adalah jenazah Anas bin Nadar. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini apa pembuktian kita terhadap agama Allah ini? Pernahkah kita membela agama Allah ini dengan seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu? Pernahkah kita menanamkan kepada generasi kita kegundahan mereka itu adalah untuk bisa memporak-porandakan orang-orang kafir sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat terdahulu? Atau kegundahan mereka itu adalah bagaimana mereka bisa bermain gadget? Hari ini betapa miris kita melihat generasi muda kita. Pada saat khatib pun sedang berdiri di atas mimbar seperti ini, ada yang sedang bermain gadget, ada yang sedang main perang-perangan. Inilah potret generasi kita, generasi yang sangat lemah, yang kegundahannya itu adalah kegundahan dunia. Mereka tidak pernah ditanamkan oleh orang tuanya
bagaimana kegundahan yang sebenarnya yang mereka harus miliki. Palestina ini merupakan sebuah kawasan yang memang harus kita tanamkan kepada generasi kita agar apa? Agar semua generasi muda kita mempunyai sebuah impian agar mereka menjadi bagian dari orang-orang yang membebaskan di Palestina. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada saat Rasul naik ke atas Jabal Uhud, maka pada saat itu Rasul tidak bisa menaiki Jabal Uhud dikarenakan jarak yang tinggi. Maka ada salah satu seorang sahabat Rasulullah SAW. Maka pada saat itu sahabat tersebut yang bernama Talha bin Ubaidillah memberikan punggungnya untuk diinjak oleh Rasulullah SAW. Kaki mulia tersebut berada di atas punggungnya dan dia mendorong Rasulullah sehingga Rasul bisa masuk ke atas Jabal Uhud. Maka pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Talha, wajabat jannah, berhak wahai engkau Talha mendapatkan syurga. Dan Talha bangga dengan jari-jarinya yang terputus pada saat perang Uhud, dikarenakan apa? Ini adalah sebagai bukti kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Dia bangga bahwasanya jari yang putus tersebut adalah jari yang membela agama Allah. Hari ini apa pembuktian diri kita, jari kita terhadap agama Allah ini? Bahkan terkadang ada di antara kita jari-jarinya itu digunakan untuk menyebarkan fitnah, untuk menyebarkan berita-berita yang tidak mendukung untuk perjuangan agama Allah. Kelak semua Allah akan minta pertanggungjawaban kepada jari-jari itu. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Abu Bakar dan Abu Ubaidah pada saat Rasul berada di dalam sebuah tebing di dalam gua Uhud tersebut melihat Rasulullah SAW ada dua duri besi yang masuk dalam pelipisnya. Abu Bakar bersama Abu Ubaidah mereka berebutan untuk mengeluarkan duri tersebut yang berada di pelipis Rasulullah SAW. Abu Bakar ingin mengeluarkan duri tersebut, duri besi tersebut dengan tangannya. Abu Ubaidah mengatakan, wahai Abu Bakar, jangan engkau sakiti Rasulullah. Biar aku yang membuka duri tersebut, biar aku yang menarik duri tersebut. Bagaimana caramu? Aku punya cara. Lalu dia menunjukkan agar apa? Agar Rasul tidak sakit pada saat ditarik duri besi tersebut di pelipisnya. Abu Ubaidah mengumut duri tersebut di pipi Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sehingga giginya itu yang pertama tanggal, patah gigi, putus. Begitulah. Diumut sedikit, diumut supaya duri besi tersebut bisa keluar dari pelipis Rasulullah SAW. Pada saat ditarik duri yang kedua dengan mulutnya, diumut juga dengan sangat perlahan. Agar apa? Agar Rasul tidak terasa sakit pada saat dicabut durinya. Maka dua gigi Abu Ubaidah pada saat itu yang tanggal. Karena apa? Dikarenakan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Hari ini apa yang sudah kita lakukan dengan mulut kita? Apa yang sudah kita lakukan dengan lisan kita sehingga kita dapat menunjukkan kepada Allah dan Rasulnya nanti di hari akhirat kita telah membela Rasulullah sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Ubaidah. Bahkan kita rela memfitnah saudara kita seiman. Khatib mendengarkan sendiri fitnah dari jamaah bahwasanya pengurus Baitur Rahman Mat itu mengambil gaji. Wallahi mereka semuanya itu tidak mengambil gaji saat mengurus supermarket tersebut. Demi Allah, mereka itu semuanya mewakafkan dirinya, waktunya menyusun barang. Bahkan ada salah satu pengurus tersebut tidak mau membeli beras. Ditanya sama istrinya, kenapa ayah tidak membeli beras secara karung? Dia mengatakan, belum ada beras di Baitur Rahman Mat. Nanti kalau sudah ada beras di Baitur Rahman Mat, saya akan membelinya sekarung. Begitulah mereka menunjukkan dedikasinya, perjuangannya agar apa? Agar ada orang yang menyembah Allah di masjid ini sampai dengan hari akhirat. Bahkan ada orang ada jamaah pada saat kita memintakan uang untuk diwakafkan secara tunai, secara temporari, berkah, maka mereka mewakafkan begitu mudah. Tidak pernah dia rasa takut akan dimarahi oleh istrinya pada saat dia mengeluarkan uang tersebut.
Karena dia tahu bahwasanya ini adalah bagaimana posisi kita menunjukkan agar agama Allah ini ada yang dipuji sampai dengan hari akhirat. Maka khatib ingin mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsira, terhadap perusahaan yang mau berbelanja secara bulanan di Baitur Rahman Mat. Karena ini adalah bentuk kepedulian kita dalam membangun perekonomian umat. Ada rumah sakit, ada restoran yang berbelanja secara bulanan di Baitur Rahman Mat. Ini merupakan wakaf. Ini merupakan amal jariah yang akan terus mengalir hingga dengan akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Rasul, pada saat peperangan sudah jeda, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencari para sahabatnya. Di antara salah satu sahabat yang disuruh cari oleh Ubay oleh Rasulullah SAW itu adalah Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini adalah salah seorang sahabat Rasul yang diminta kepada Ubay untuk menyampaikan salamnya dan ditanyakan kabarnya. Dia adalah orang Ansar. Pada saat Ubay mencari di antara sekian banyak orang yang terbergelimpangan di dalam peperangan tersebut, maka Ubay menemukan Sa'ad. Pada saat itu Sa'ad sedang sakaratul maut. Wahai Ubay, aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencarimu, dan Rasul menitipkan salamnya kepadamu, wahai Sa'ad. Maka pada saat itu Sa'ad bin Rabi' menyampaikan, wahai Ubay, sampaikanlah salamku kembali kepada Rasulullah SAW. Dan pada saat itu Ubay menyampaikan amanah dari Rasulullah. Rasul menanyakan tentang keadaanmu, wahai Sa'ad. Maka pada saat itu Sa'ad mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah SAW, aku mencium bau surga di tempat Uhud ini. Itu yang disampaikan oleh Sa'ad, dan sampaikan kepada seluruh manusia, khususnya bagi orang-orang Ansar. Tidak ada alasan untuk tidak membela Allah dan Rasulnya. Ini yang disampaikan oleh Sa'ad bin Rabi' kepada Ubay bin Ka'ab. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, apa alasan kita untuk tidak membela saudara kita di Palestina? Hari ini rumah mereka dibombardir, ayah mereka syahid, ibu mereka meninggal dunia, anak mereka syahid. Apa bentuk kepedulian kita selaku saudaranya umat Islam yang berada di Aceh, yang berada di Lok Semau? Tunjukkanlah apa dedikasi kita. Apapun yang kita miliki hari ini, kita tunjukkan bahwasanya kepada Allah, aku tetap membela saudaraku di Palestina. Inilah pembuktian sebagaimana kita tidak pernah bisa berperang Uhud sebagaimana para sahabat terdahulu, namun kita masih bisa membuktikan diri kita agar apa? Agar kita berada di posisi yang benar, agar kita berada di posisi yang tidak salah membela orang-orang kafir. Inilah yang harus kita tunjukkan jemaah yang dirahmati Allah. Maukah kita membersamai Rasulullah SAW di surga? Kendati kita di dunia tidak bisa seperti mereka para sahabat, mereka bisa selalu berinteraksi dengan Rasul. Inilah yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW kepada Nusaybah bin Ka'ab. Nusaybah bin Ka'ab, dia adalah seorang wanita yang membantu di peperangan Uhud, memberikan minuman, memberikan obat-obatan, mengobati orang-orang mujahid yang luka. Pada saat itu dia berserta suaminya dan dua orangnya ikut di dalam perang Uhud, sehingga 13 luka yang didapati oleh perempuan mulia tersebut. 13 luka, bahkan di bahu kanannya itu terkena dengan pedang dengan luka yang sangat parah. Pada saat itu Rasul memuji Nusaybah, wahai Nusaybah, keluargamu itu jauh lebih baik daripada keluarga fulan, keluargamu itu jauh lebih baik dari keluarga fulan. Begitulah Rasul memuji Nusaybah. Pada saat Nusaybah mendengarkan pujian dari Rasulullah SAW, dia ingin meminta kepada Rasul, wahai Rasulullah, bolehkah aku meminta sesuatu kepadamu? Boleh, mintalah wahai Nusaybah. Rasulullah, doakanlah aku beserta seluruh keluargamu agar menjadi pendampingmu di dalam surga. Dan pada saat itu Rasul memanjatkan doanya, Allahumma ja'alhum rufaqa'i fil jannah.
Ya Allah, jadikanlah Nusaybah beserta keluarga besarnya adalah pendampingku nanti di dalam surga. Hari ini apa yang sudah kita persiapkan bagi kita dan keluarga kita pada saat kita di dunia ini tidak hidup bersama Rasul? Pernahkah kita menitipkan doa ini agar kita menjadi pendamping Rasulullah SAW di surga? Ini yang harus kita buktikan, jamaah yang dirahmati Allah. Ajarilah, didiklah generasimu agar mereka menjadi orang-orang yang akan mendampingi Rasulullah SAW di dalam surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وهالك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار